Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelompok Karma hari ini akan membawakan hasil dari interview kami selama beberapa minggu yang lalu. Tema yang kita ambil adalah bullying dan juga cyberbullying. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, saya Kristiandi. Di sebelah kiri saya ada Marcel Budiman, sebelah kanan saya ada Vincentius, dan di sebelah kanan Vincent ada Kemes Reisha. Judul dari karya ilmiah kami adalah upaya membagikan semangat bela negara di kalangan generasi muda dalam menghadapi bullying dan juga cyberbullying. Oke, di sini kami mengambil lingkungan di Sekolah Bunda Hati Kudus, khususnya SMA Bunda Hati Kudus, karena tentunya sebagai sekolah yang menyediakan tingkat pendidikan dari playgroup sampai SMA. Di lingkungan pendidikan SMA, murid-muridnya memiliki berpengalaman dalam berinteraksi secara sosial, baik secara langsung maupun media sosial. Di sini kami juga sudah mendapatkan izin dari Kepala Sekolah SMA Bunda Hati Kudus, Suster M. Veronica PBAK, serta cap dan tanda tangan di atas materai. Ini ada dokumentasi, ini wawancara Suster Vero sebagai kepala sekolah. Ini ada Pak Lodi sebagai guru TIK dan ada Ibu Tania sebagai guru PKN. Next. Ini hasil wawancara dengan Suster Vero atau kepala sekolahnya. Menurut Suster Vero sendiri, bullying adalah tindakan dari beberapa orang ke satu individu atau individu ke individu lain yang menyebabkan korbannya tersinggung, tidak enak, atau luka batin. Tidak bisa ada batasan di mana perilaku disebut bullying karena itu hanya berlandaskan perbedaan sudut pandang. Apa yang kita lakukan ke A mungkin A bisa terima, tapi kalau kita lakukan ke B belum tentu B bisa terima. Lalu sekolah sudah banyak bikin aturan buat bullying, banyak seminar, tapi balik lagi sekolah tidak bisa memperhatikan seluruh siswa-siswinya selamanya, terutama karena ketika dia di rumah tentu sekolah nggak bisa perhatiin, dan sekolah hanya tahu ada kasus bullying atau cyberbullying ketika siswa-siswinya ngelapor ke guru atau ke kepala sekolah. Menurut Suster Vero juga cyberbullying lebih parah karena cyberbullying ini lebih luas dari bullying biasa. Kalau bullying biasa aja udah parah, apalagi cyberbullying. Lalu menyembuhkan luka korban tentu tidak mudah, lagi-lagi karena sekolah tidak bisa memperhatikan selalu, dan menyembuhkan luka korban butuh tenaga yang profesional seperti psikolog. Next. Yang selanjutnya ini adalah hasil dari wawancara Ibu Tania. Sebelumnya Ibu Tania itu adalah guru BK kelas 11, bukan guru PKS. Berikut merupakan hasilnya. Di sini kita tanya menurut Ibu Tania itu bullying itu apa, dan Ibu Tania ini menjawab suatu perilaku orang yang menyebabkan orang lain itu merasa tidak nyaman, dan batasannya itu sampai mana. Ketika batasannya itu orang merasa sudah tidak dibutuhkan, itu sudah termasuk bullying menurut Ibu Tania. Lalu di sini dilanjutkan dengan cyberbullying. Cyberbullying ini mempunyai dampak yang lebih parah daripada bullying tentunya. Ibu Tania juga mengatakan karena bullying ini, kalau bullying ini lebih ke tatap muka, kayak bisa diselesaikan secara langsung. Kalau misalnya cyberbullying ini lebih ke masalah sendirinya, lebih ke masalah dalam mentalnya. Lalu lanjut ke cyberbullying dan bullying dapat memecah belah negara. Ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan, apakah Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dapat mempengaruhi cyberbullying ini? Maka Ibu Tania berjawab cyberbullying dan bullying dapat memecah belah negara juga. Lalu juga untuk generasi muda dihimbau lebih bijak menggunakan sosial media ketika kalian berada di Instagram atau di mana lain. Next. Selanjutnya di sini ada hasil wawancara dari guru informatika Pak Loyanto. Jadi kurang lebih begini pendapat Pak Loyanto mengenai bullying dan cyberbullying. Bullying sendiri adalah tindakan yang mencela kekurangan orang lain demi merasa dirinya merasa lebih superior. Di mana cyberbullying merupakan bentuk lain dari bullying yang sudah tidak bisa diatur zaman sekarang, karena tentunya semua orang bisa menggunakan internet,
Semua orang bisa berbicara apapun di internet dan batasannya hanya di ketersinggungan masing-masing. Pelaku cyberbully ini menurut Pak Loli bisa dibilang pengecut karena hanya berani berbicara di internet, tidak berani berbicara depan langsung. Tapi di sisi lain, korban biasanya melakukan hal yang ditanda kutip bodoh sehingga bisa dicela oleh orang lain. Pak Loli di sini juga memberikan contoh kasus nyata bullying dan cyberbullying. Jadi di sini cyberbullying di lingkungan game yang biasanya sangat toksik atau bisa dibilang tidak ramah, akhirnya merembet membuat masalah yang lebih besar dan menimbulkan bullying secara langsung. Hal ini pun juga melibatkan orang tua dan untungnya bisa diselesaikan oleh guru bimbingan konseling. Sekolah pun juga sudah menyediakan beberapa acara seperti seminar dan workshop untuk menyamaratakan perkataan dan tindakan setiap siswa. Kalau untuk penanganan cyberbullying bagi untuk korban, untuk jangka kedepannya masih belum bisa dipastikan keadaan korban. Karena ketika sudah lulus dari SMA, di kuliah tentunya lingkungan akan berbeda lagi. Jadi semuanya akan balik lagi terhadap lingkungan dan tempatnya. Tetapi setidaknya tindakan yang sudah dilakukan sekolah sudah preventif sampai murid bisa lulus dari SMA. Dan yang terakhir menurut Pak Loli sendiri, undang-undang tentang cyberbullying itu sangat karet atau bisa dibilang sangat longgar karena batasannya hanya ketersinggungan masing-masing. Sehingga ketika kasus itu sudah mulai panas, sudah mulai banyak yang menghujat, kasus itu baru diangkat dan diinvestigasi. Tapi ketika kasus itu masih adem aja, masih santai, walaupun hal itu menyakiti hati korban tidak bisa melakukan apa-apa, korban tidak bisa berbicara apa-apa. Kalaupun dilawan balik, maka perangnya tidak akan ada habisnya. Next. Selanjutnya ada hasil dari wawancara dengan siswa-siswi. Next lagi. Ya, di sini hasil dari kesimpulannya yaitu definisi bullying bagi mereka adalah tindakan yang menyerang orang lebih lemah dengan merendahkan, menyakiti ataupun menindas dari mental atau psikis dan juga fisik. Batasan bagi mereka yaitu saat korban merasa tidak nyaman dengan tindakan yang diberikan oleh seseorang dengan sengaja dan secara berulang-ulang. Di sini di antara 6 siswa atau siswi yang diwawancara terdapat 5 siswa yang mengaku pernah melihat orang menjadi korban bullying dan 1 siswa yang merupakan korban bullying. Next. Di sini mengapa seseorang bisa melakukan tindakan bullying? Menurut mereka, orang yang melakukan tindakan bullying ini merasa dirinya adalah di atas orang lain, memiliki kuasa, memiliki kasta yang lebih tinggi, atau mereka menyebutnya mereka adalah superior. Di sini juga ada tangkapan siswa-siswi mengenai cyberbullying. Terdapat 3 poin, yaitu bentuk bullying di era digital. Di zaman digital yang berkembang, bullying juga ikut berkembang, yaitu dengan adanya media sosial. Mereka melakukan bullying tidak perlu langsung secara langsung. Mereka bisa langsung melakukannya tanpa berkontak fisik dengan orang tersebut. Yang mengacu pada poin kedua, bullying tanpa mengenal orang. Tanpa kita mengenal orang pun kita dapat melakukan bully dengan sengaja dan kita tidak perlu ketahuan identitas saat kita melakukan bully itu, karena kita bisa memalsukan akun kita saat membuat media sosial. Lalu pada poin ketiga, bisa tidak jelas atau tidak tergantung perspektif orang lain. Mungkin buat orang itu melakukan tindakan bullying, namun bisa saja buat orang yang melakukan tindakan itu merasa tidak karena sesuatu yang merupakan bullying. Lalu pada undang-undang mengenai bullying ini terdapat 3 poin juga. Kesadaran akan adanya undang-undang tentang cyberbullying. Dari hasil wawancara, banyak murid-murid yang merasa mereka masih belum tahu tentang adanya undang-undang mengenai cyberbullying ini. Lalu undang-undang belum cukup kuat atau mengingat pelaku. Maksud dari ini, mereka merasa undang-undang ini masih terlalu mudah untuk pelaku untuk melakukan terjerat dari ikatan hukum ini. Lalu yang terakhir ini, UU tidak cukup untuk melindungi korban. Selain adanya undang-undang melindungi korban dari cyberbullying, dibutuhkannya juga tenaga profesional dan dukungan dari keluarga dan teman agar korban dari bully ini dapat terlindungi dari jangka panjang. Berikutnya kita diizinkan untuk masuk ke kelas untuk sedikit memperkenalkan tentang bullying dan cyberbullying sebelum kita memberikan QR code untuk meminta siswa-siswi mengisi kuesioner kita. Ketika kita juga memberikan sedikit cemilan untuk siswa-siswi yang mengisi kuesioner. Ini kuesioner kita. Ketika
presentasi ini dibuat, kuesioner sudah terisi oleh 75 orang yang rata-ratanya adalah siswa-siswi dan beberapa guru dari BHK. Itu sekian